jalannya para nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka jalannya diikuti lewat jalannya para sahabat lewat jalannya para tabi'in dan tabi'in diikuti lagi sampai jalannya para ulama, para wali-walinya Allah. Baru ke kita, nyampe kita. Nah ini namanya ilmu thariqah. Jadi kalau orang belajar yang nantinya tidak bersanad, tidak sampai baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia putus dari baginda Nabi, maka itu bukan ilmu thariqah. Maka ilmu thariqah adalah ilmu yang bersanad sehingga sampai baginda Nabi. Kemudian ada yang namanya thariqah itu lewat jalan, dia berzikir dengan memperbanyak baca la ilaha illallah. Itu ada yang sampai 10.000 itu ada yang memperbanyak membaca sholawat, ada yang memperbanyak baca bacaan yang itu sudah diijazahkan oleh guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bersanad. Nggak bisa ceritanya dia belajar kok nggak pakai guru, harus ada guru. Jadi siapa yang belajar tapi nggak pakai guru, dikhawatirkan gurunya nanti adalah setan. Siapa? Setan. Jadi harus cari guru supaya tidak disesatkan setan. Harus punya guru. Ini belajar ilmu thariqah. Nah maka ada orang masuk thariqah, misalnya thariqah Sadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah dan sebagainya. Itu adalah tahapan-tahapan kita untuk sampai kepada baginda Nabi. Nah terus kemudian kita setelah thariqah kita belajar ilmu hakikat. Hakikatnya semua yang Allah ini semua yang menciptakan. Rezeki dari Allah. Walaupun usahanya jenengan ada yang usaha bikin tambal ban, ada yang jualan roti, ada yang ke sawah, itu syariatnya. Tapi hakikatnya yang ngasih Allah. Rezeki sampai ke kami itu Allah yang ngasih. Gus, saya nggak yakin kalau itu dari Allah. Saya kalau nggak keluar, nggak kerja, saya nggak dapat uang. Nah, kamu kerjanya apa? Saya tukang batu. Kalau saya nggak jadi tukang batu nggak dapat uang. Sekarang saya tanya, kamu tukang batu megangnya apa? Cetok. Yang menguatkan kamu sehingga bisa pegang cetok siapa? Allah. Berarti yang mengasih rezeki sebenarnya Allah. Kamu seorang misalnya bekerja jualan, yang bisa menjadikan mata kamu awas sehingga bisa melihat jalan, sehingga kamu bisa berjualan, yang bisa menjadikan mata kamu awas siapa? Allah. Jadi yang menggerakkan semuanya ini Allah. Hakikat itu adalah ilmu hakikat. Dalam ilmu hakikat ini ada ilmu yang bisa dilihat oleh mata, yaitu mata zahir, dan yang bisa dilihat oleh mata batin. Maka ada namanya ilmu kasaf. Kasaf itu apa? Ilmu yang dilihat dengan mata batin. Kasaf maknawi, kasaf gizi itu ada. Itu nanti tingkatan ilmu hakikat. Perlu apa enggak? Perlu. Karena apa? Dengan kita paham, maka semakin tambah iman kita. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat dunia di balik dunianya manusia, bisa melihat alam jin, bisa melihat alam malaikat. Seperti itu ilmu hakikat. Kalau jenengan sudah diberi kesempatan bisa melihat alam jin, jangan puas cuma di alam situ. Karena rata-rata alam di situ itu nanti banyak yang menipu. Maka 10 kata jin itu yang satu yang benar, yang 9 banyaknya dusta. Maka harus ditingkatkan ke alam malakut. Malakut itu apa? Yaitu alam malaikat. Nah kalau malaikat itu pasti bicaranya benar. Maka yang memberi isyarat, kalau yang isyaratnya dari Allah, itu biasanya lewat malaikat dihujamkan ke hati atau ke telinga, maka yang disampaikan itu pastilah benar. Itu kalau yang alam malakut. Tapi kalau alam jin kadang nyampe ke telinga kita dibisikin gitu. Di bawah di tempat tidur kamu itu ada harta benda yang menumpuk, ada harta karun. Orang itu percaya, setelah dibuka segule orang gak posisi jin.
Ada orang di rupiah lah, wah terus dia ngomong gini, saya itu dibuat oleh Cynthia, saya itu oleh Cynthia, padahal dibohong sama jin itu. Padahal orang itu nggak pernah berbuat zalim sama orang ini, maka dia jin ini membuat supaya orang ini dan dia bertengkar. Inilah alam jin. 10 kata yang disebut, 1 yang benar, 9-nya bohong. Maka jangan sampai hanya nyampe alam jin saja, tapi alam malakut, alam yang lebih tinggi dari itu ilmu hakikat. Bisanya bagaimana ya? Cari guru untuk belajar sampai sana. Nggak bisa kita belajar lewat Google. Cara melihat jin, ketik lewat Google. Cara melihat alam malakut, sampai nanti dia itu kembali disesatkan, disasarkan oleh setan. Kemudian alam yang ilmu yang terakhir adalah ilmu ma'rifat. Nah, ini ilmu-ilmunya yang diterima baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ilmunya para wali-walinya Allah, ilmu ma'rifat. Jadi ada perbedaan yang jauh antara alam ilmu hakikat dan ma'rifat. Ilmu hakikat ini kadang melihat orang lain diserupakan wajahnya, ada wajah babi, ada wajah yang namanya anjing, dia bisa melihat itu. Tapi kalau orang yang bermakrifat, dia melihat orang yang jelek itu adalah baik semuanya. Hatinya tidak ada keburukan. Yang ada adalah yang duluhumah bi aini rahmah. Melihat semua makhluknya Allah dengan wajah kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang. Mau seburuk apapun orang itu perilakunya, bejaknya, tapi kalau Allah menghendaki dia di akhir hayatnya bisa berubah jadi baik. Bahkan orang yang tadinya baik, saleh, tapi kalau Allah menghendaki bisa jadi akhir hayatnya jadi bejat. Ada padanya. Ada banyak riwayat di dalam kitab itu, orang-orang yang tadinya baik, tapi karena Allah menguji dengan keimanannya dia gak mampu berubah imannya, hilang imannya. Nah, ini namanya ilmu makrifat. Ilmu makrifat itu adalah ilmu yang tingkatannya yang langsung pada baginda Nabi, lewat sahabat, tabi'in, para wali-walinya Allah, ulama ulama, ulama yang punya hati lemah lembut, dia akan diberi ilmu makrifatnya Allah. Dia melihat dengan